Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Senang sekali bisa kembali menyapa sahabat di pagi yang baru ini. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari kitab Mazmur yang menguatkan kita ketika hidup terasa dipenuhi tekanan dari orang-orang di sekitar kita. Mari kita buka Mazmur 140 ayat 1 sampai 13. Sebuah seruan dari Daud kepada Tuhan yang menjadi tempat perlindungannya. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentengkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku Engkau, berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau melindungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik, jangan luluskan tipu rencananya. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapan. Sahabat terkasih, Mazmur 140 adalah doa pribadi Daud ketika dia merasa terancam. Tekanan datang bukan hanya dari luar, tapi juga dari orang-orang yang memanipulasi, memfitnah, bahkan berusaha menjatuhkannya dengan siasat jahat. Di ayat 1-5, ketika kebaikan dibalas dengan ancaman. Daud mengakui bahwa dia sedang dikepung oleh orang-orang jahat, para perencana kejahatan yang licik. Kalimat lidah mereka tajam seperti ular, menunjukkan betapa menyakitkannya perkataan dan niat mereka. Mungkin pagi ini sahabat juga sedang merasakan hal yang sama. Disalahpahami, dijatuhkan, atau difitnah oleh orang yang bahkan pernah dekat denganmu. Sahabat, Tuhan mengerti luka itu. Ayat 6-8. Engkaulah perisaiku. Di tengah badai itu, Daud tidak membalas dengan kekerasan. Ia mengangkat doanya dan berseru, Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Berilah telinga kepada suara permohonanku. Engkaulah perisaiku. Inilah kekuatan orang percaya. Ketika tidak ada lagi tempat bersandar, kita datang pada Tuhan. Bukan sekedar meminta keadilan, tapi percaya bahwa perlindungan Tuhan lebih kuat daripada siasat manusia. Sahabat terkasih, ada satu kisah nyata dari seorang misionaris di Afrika. Ia tinggal di sebuah desa terpencil. Suatu malam, tentara pemberontak yang dikenal kejam mendekati rumahnya. Ia tidak tahu apa-apa karena sudah tertidur. Namun, malam itu sebelum tidur, ia membaca Mazmur dan berdoa, Tuhan, Engkaulah perisaiku.
Keesokan paginya, seorang penduduk desa berkata, "Tadi malam ada pemberontak datang, tapi tiba-tiba mereka lari ketakutan. Mereka bilang melihat pria-pria tinggi bersenjata menjaga rumahmu. Padahal ia tinggal sendirian." Lindungan Tuhan nyata, ia tidak terlihat, tapi kuasanya hadir. Seperti itulah kuasa dari doa dan firman Tuhan. Ketika kita berserah dan percaya, Dia bisa memakai cara-cara supranatural untuk melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita lihat. Ayat 9-11, Tuhan membalas ketidakadilan. Mazmur ini juga mencerminkan keadilan Tuhan. Daud tidak menuntut balas, tapi ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah bara api menimpa mereka. Biarlah orang fitnah tidak mendapat tempat di bumi. Ini bukan doa dendam, tapi pengakuan bahwa hanya Tuhan yang layak menghakimi. Kita tidak membalas kebencian dengan kebencian, tapi kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan yang adil. Ayat 12-13, harapan bagi orang benar. Akhir dari Mazmur ini sangat menguatkan. Aku tahu bahwa Tuhan akan membela perkara orang tertindas. Orang benar akan memuji namamu. Orang jujur akan diam di hadapanmu. Sahabat terkasih, jika pagi ini sahabat sedang merasa ditekan, disalahpahami, atau dijatuhkan oleh situasi, ingatlah, Tuhan adalah perisai kita. Ia tidak akan membiarkan engkau jatuh tanpa maksud. Ia tidak tidur. Ia bekerja, bahkan ketika kita tidak melihat. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau perisai hidup kami. Di tengah tekanan dan ketidakadilan, kami belajar untuk berlindung kepadamu. Ajar kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Lindungilah kami seperti Engkau melindungi Daud, dan mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kalau sahabat diberkati melalui renungan pagi ini, jangan lupa untuk like dan share video ini agar lebih banyak yang dikuatkan ya. Subscribe juga. Dan silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa besok jam 5 pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.